artinya iya baca doa. Aku berlindung dari Aku berlindung kepada dari setan dari godaan setan yang biasa aja setan sering. Jadi sebelum kita baca Fatihah, kita sunnah membaca A'udzubillahi. Tapi membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya itu sir aja, sir pelan-pelan. Ya. Jadi sebatas kita dengar buat diri kita sendiri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira kenapa kita harus membaca ta'awudz atau isti'adzah? Kenapa? Kira-kira? biar khusyuk sholatnya Ustaz, supaya nggak digodain. Kan kita lagi sholat, emang kita diganggu juga? pikirannya kemana-mana, Ganggu ya? nggak konsentrasi. Kunci dari dompet. Iya, dompetnya di sana. Ada dua keadaan di mana setan ini lari menjauh dari kita. Yang pertama saat kita azan, saat kumandangkan azan tuh, ya. Iza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Kalau dikumandangkan azan, itu setan itu lari. Dia lari. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, yang ada dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, disebutkan idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu duratun. Setan itu saking takutnya sama panggilan azan, itu setan lari terbirit-birit walau durat sampai dia itu mengeluarkan maaf ya angin. Sampai kentut. Jadi dalam bahasa Arab angin itu angin dari belakang ya. Ada dua penyebutan, ada yang namanya durot, ada yang namanya uswah. Kalau durot itu angin yang keluar dari belakang, suaranya kedengeran. Nah itu namanya durot. Jadi kalau ibu lagi ukur, ya, lagi habis kerja bakti, tahu-tahu ada yang bersuara, nah itu namanya durot. Durot. Yang kedua uswah. Uswah suaranya nggak ada tapi baunya ada. Saya tuh, saya. Ya, lagi kumpul gitu ya. Tapi bau, siapa nih kerja nih gitu. Nah ini namanya uswah. Ini setan, ini dalam hadis ya, saya tidak kadang-kadang. Ini dalam hadis. Kalau dikumandangkan azan, Ini punya aku. setan lari walau durot sampai dia itu terkentut-kentut. Suaranya tuh sampai dia ke satu tempat yang Aku aja makan kadang-kadang. nanti setelah saya azan dia datang lagi tuh, dia datang lagi bisik-bisikin dalam hati kita udah sholatnya ntar aja ya. Pernah gak ada yang bisik dalam hati sholat ntar aja masih lama baru azan ntar aja kalau udah koma akhirnya kita nunda-nunda. Ntar ketika dikumandangkan iqamat, nah yang kedua itu ketika iqamat. Ketika dikumandangkan iqamat, qamatis sholatu qamatis sholat itu dari Allah itu setan lari lagi tuh. Lari lagi. Sampai dia di tempat yang enggak kedengaran suara iqamat. Setelah iqamat selesai, nah setan datang lagi. Nah, setan datang lagi tuh. Akhirnya apa? Bisik-bisikin dalam hati kita. Kita udah sholat, setan datang bisik-bisikin, ya. Menanamkan keraguan dalam diri kita. Udah berapa rakaat? Bisik-bisikin yang tadinya kita lupa di luar sholat, ya. Kunci motor di mana ya? Atau apa gitu, HP di mana? Tapi ketika kita lagi sholat, ingat tuh. Kerjaan siapa tuh? Itu satu. Yang kedua, setan yang bisik-bisikin kita menanamkan keraguan tentang rakaat berapa kita udah percaya. Kita berdua. Itu yang sering ibu dia. Ibu barangkali kalau lagi sholat, sholat duha atau sholat zuhur, yang diingat kompor udah dimatiin belum?
setan semua. Jadi Pikiran siapa? ketika kita sholat pun itu setan bisik-bisikin dalam hati kita. Makanya sunnah kita mengucap a'udzu billahi minasyaitonir. Saya ngelebar sedikit. Makanya karena ketika azan setan itu lari, ya. Makanya ini dijadikan terapi buat orang-orang yang mengalami gangguan. Kalau ada kerasukan, kemasukan jin dan sebagainya, nah itu boleh aja tuh dikumandangkan aja. Karena emang makhluk itu takut dengan suara azan. Bahkan kalau ada bencana, ya misalnya angin, puting beliung, kemudian angin bui dan sebagainya, nah itu juga jadi sunnah azan, ya sunnah azan. Kenapa? Karena selagi ada yang azan di muka bumi, Allah tidak akan menurunkan azabnya. Kiamat tidak akan terjadi kalau selagi masih ada yang azan. Jadi mengambil kias dari situ, makanya kalau ada bencana seperti badai dan sebagainya, itu sunnah menurunkan azan. Ini mah suka azan. Kalau angin iya azan aku.